Ada yang paling mengerti tentang diri kita kecuali diri kita sendiri. Makanya orang Jepang mengatakan manusia itu wajahnya ada 3. Wajah dia kepada orang lain, wajah dia kepada orang dekat, wajah dia saat dia sendirian. Bukan dari hadis, tapi dari Instagram. Jadi kita paling mengerti bahwa diri kita begini. Maka kita cari obatnya. Saya paling tidak bisa sendiri, maka jangan pernah sendiri. Jangan pernah sendiri. Jadi kalau pergi kemana-mana, tidur dengan kawan-kawan beramai-ramai. Kalau di rumah dengan istri, dengan anak, hindari untuk sendiri. Karena kita belum lagi sampai pada maqam merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Itu maqamnya wali-wali Allah. Merasa ramai di tengah kesunyian. Saat dia sendiri, dia tetap merasa ramai. Kenapa? Ada malaikat, ada roh, ada nabi. Ada orang yang seperti itu, ada. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali setelah dia 11 tahun berkhalwah. Khalwah itu sendirian. Ditinggalkannya jabatannya sebagai rektor di Universitas Nizamiyah. Nizamul Muluk, nama sultannya membuat Universitas Nizamiyah, dia jadi rektornya. Imam Ghazali kalau dia berjalan, 70.000 orang pengiring di belakang. Saking kan hebatnya. Lalu kemudian dia melihat semua kehebatan, popularitas, jabatan ini hanya melalaikan hatinya. Ditinggalkannya semuanya, pergi dia ke menara Masjid Umawi di Damaskus. Satu sudut pojok di masjid itu tempat dia berkhalwat sendirian. Maka disebut pojok itu Zawiyah Al-Ghazali. 11 tahun. Sampai pada puncaknya apa kata dia? Dia melihat malaikat dan ruh orang-orang soleh, wali-wali. Jadi kalau sudah sampai pada level itu tak pernah merasa sendirian. Bagaimana mau buat dosa? Nampaknya malaikat itu. Nah, jadi kita belum sampai ke level itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang shadiq. Tak cukup hanya sekedar takut kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah bersama orang yang shadiq, bersama orang. Jadi kalau misalnya ana di kamar hotel sendirian, minta kawan nih sama Fadil, sama Ustadz kalau khawatir sendirian. Iya Ustadz, tapi kan mandi gak mungkin sendirian. Mandi yang cepat-cepat, yang ekspres. Tak usah terlalu berlama-lama. Hindari hal-hal yang kira-kira membuat kita jerumus dalam dosa. Saya paling tak tahan melihat perempuan. Jangan tengok perempuan. Tapi tak terhindarkan tengok perempuan. Istri kan perempuan juga. Kata guru saya dulu, almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Kalau engkau melihat perempuan di jalan, lalu waktu itu dia ngomong itu di kelas, anak masih SMP. Kalau engkau ketemu perempuan di jalan, dia waktu itu dia ceramah, terpukau dengan perempuan itu, baliklah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Kata dia. Dia sedang mengatakan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi orang, ada solusinya. Bahwa setiap kita ini punya penyakit. Macam-macam penyakit orang. Ustadz Somad, saya ini tak bisa dekat dengan laki-laki. Padahal dia juga laki-laki. Berarti benar sebenarnya laki-laki. Itu lebih berat dari ujian kita. Ada orang yang macam itu. Berat ujian. Itu berat itu. Itu mesti pakai psikolog, psikiater. Terindikasi homoseksual. Dan tak ada yang paling mengerti itu. Kita, diri kita sendiri yang paling mengerti. Nah, jadi kita obati diri kita, ada usaha, ada ikhtiar, ada zikir, ada salawat, ada doa. Tapi kembali lagi, itu pun juga ujian dari Allah. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub. Makanya kejahatan itu dibagi pada 2. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Faman hajjah, siapa yang melaksanakan haji, awi antamara, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ternyata ada 3. Tidak hanya sekedar fahsya dan mungkar, tapi ada rafasa, ada fusuk, ada jidal. 3. Rafasa seksual. Fusuk
kejahatan non-seksual. Jidal, tidak seksual, tidak mungkar, bukan korupsi, tapi lisan. Jadi ada orang secara seksual dia soleh, setia kepada istri. Tidak homo, tidak kejahatan seksual. Secara mungkar juga dia tidak mungkar, tidak korupsi, tidak makan haram. Tapi lidahnya. Ada pula orang lidahnya santun, lembut. Dan dia tidak korupsi. Tapi kenanya di seksual. Ada pula orang seksualnya santun, baik, tidak nakal, tidak neko-neko, tidak macam. Lidahnya juga. Tapi masalah duit. Jadi kita selalu ada 3. Kesempurnaan adalah tentu selamat 3-tiganya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kejahatan seksual, kejahatan mungkar, kejahatan lisan. 3 ini kita usahakan, mudah-mudahan selamat kita insya Allah. Dijaga Allah, dijaga amal kita, dijaga ibadah kita, dijaga sholawat kita, dijaga oleh malaikat-malaikat sehingga dipalingkannya hati kita. Saya pribadi dalam beberapa hal setelah kejadian baru kita, oh ternyata dijaga Allah. Kadang kita tak sadar, dijaga Allah. Kenapa lah kita kemarin itu berat aja mau mendatangi undangan si Fulan ya. Bolak-balik, bahkan kita merasa berdosa dalam hati. Aku nih kayaknya pilih-pilih kawan ini. Kok bisa begini ini? Ternyata setelah kejadian, oh kita dijaga Allah ternyata. Jadi kita urus saja ini, kita selesaikan ini dengan diri kita. Insya Allah tidak mungkin Allah lalai. Tak mungkin Allah tak perhatikan kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan itu pun juga bagian dari ibadah. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri pada kami, lanahdiyannahum subulana. Maka dia akan. Saya misalnya amat sangat rentan kalau bayangkan kalau nomor handphone ana macam nomor dulu. Nomor ana yang di-share oleh Ustadz Adi Hidayat. Berapa banyak cewek-cewek yang aksesnya langsung ke ana. Jadi segala nomor-nomor itu ya ke Ustadz Endri. Jadi cewek-cewek itu ke Ustadz Endri lah ya. Karena nggak mungkin. Jadi kita yang paling tahu, paling mengerti tentang ana. Lalu kemudian setelah menikah, handphone ana itu passwordnya tahu. Anak handphone tak pernah pakai password. Sebelum menikah tak ada password. Cuman ternyata pas sedang ceramah, begitu dibuka, dia udah nelpon banyak. Rupanya handphone ini kalau tergeser-geser, dia geser sendiri dan miss call sendiri. Ah, ini harus dipakaikan password. Anak tak pandai cara buat password. Anak kasih ke istri anak. Coba buatkan password. Dengan itu menjaga diri kita. Supaya kalau tak mungkin saya akan WA orang macam-macam kan. Nah, itu jadi kita sendirilah yang paling mengerti tentang diri kita. Dan kita sendiri juga yang tahu bagaimana langkah pencegahannya. Dan kita sendiri juga yang paling tahu bagaimana cara kita curang. Nah, jadi tentu kehidupan anak tak sama dengan kehidupan Pak Haji, dengan kehidupan sahabat-sahabat. Nah, jadi pahami sendiri. Itu yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nah, teknis prakteknya itu kita pahamkan sendiri. Dengan cara kita. Untuk lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain masalahnya. Tapi insya Allah substansinya tertangkap. Nah, demikian. Wallahu a'lam.